Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, karena jamnya sudah jam 7:31, walaupun baru beberapa dari kita yang bergabung ya, dari kelas 8E ini baru 7 orang, Ibu tetap akan memulainya ya anak-anak ya. uh, Ibu harapkan kalau mau pelajaran fikih sebelumnya kalian sudah baca materinya terlebih dahulu. Jadi misalnya tadi tadarus sudah sampai jam 7, habis itu kan jamnya sholat duha tuh ya. Nah, silahkan kalian sholat duha dulu. Kalau sudah sholat duha, baca materinya. Kita sudah sampai di bab terakhir, bab 3 merupakan materi terakhir dari semester genap kelas 8. Kita akan belajar tentang makanan, minuman, dan binatang yang halal dan haram. Nah, sekarang karena hari ini kalian itu meet-nya banyak ya, tadarusnya setengah jam meet, kemudian burumsil 1 jam, nanti Miss Sufi juga akan meet supaya tidak terlambat. Ibu akan selesainya sampai dengan jam 8.30. Sebelum jam 8.30 Ibu sudah harus selesai supaya kalian tidak terlambat ke pelajarannya Miss Sufi ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ibu mau langsung saja ya membahas tentang makanan dulu. Nah, makanan dibahas di fikih itu anak-anak tidak karena apa tuh namanya seperti apa tata boga tuh anak-anak. Kamu tahu nggak misalnya pelajarannya dulu kalau kalau di SD itu ada apa sih namanya yang nyiapin itu anak-anak yang nyiapin makanan itu tata boga ya? Apa sih? Kalau kalau kelas 7 kamu pernah disuruh bikin makanan sama Pak Sule kan ya? Yang diajarin Pak Sule? Ya, itu kalian apa tuh namanya? Pernah disuruh bikin makanan, tetapi kalian itu disuruh membuat tata caranya. Kemudian kalau disuruh Pak Yandi atau Bu Eka, mungkin kalian itu bagaimana dari sisi ekonominya, gitu kan ya. Nah, kalau Vicky belajar tentang makanan, minuman, dan binatang, itu dari sisi hukumnya. Jadi bukan ke aspek tata boganya, bukan. Ya, tapi dari sisi hukumnya. Mengapa, Bu? Karena makanan itu merupakan sumber energi. Ya, makanan merupakan sumber energi. Kamu tahu kan energi adalah kemampuan untuk melakukan gerak. Jadi, makanan yang kita makan itu akan menjadi penentu gerakan kita itu, ucapan kita, pemikiran kita, dan apa saja yang berhubungan dengan badan kita ini benar apa salah. Ya, tuh, ya ingat makanan yang kita makan akan berpengaruh kepada soleh atau tidaknya kita. Nah, jadi mulai sekarang kita harus hati-hati dalam memilih makanan dan minuman karena itu merupakan sumber dari energi. Energi adalah yang kemampuan untuk melakukan gerakan ya. Nah, sekarang perhatikan. Makanan itu anak-anak, makanan dan minuman itu ya. Jadi kalau Ibu bilang makanan termasuk minuman juga. Itu ditinjau dari kehalalannya itu ada 3 syarat. Ya, dikatakan halal kalau memenuhi 3 syarat. Halal apanya? Yang pertama halal zatnya. Barangnya memang halal. Makanan itu memang halal. Bahannya halal. Minuman itu aslinya memang halal. Itu namanya halal zatnya. Zatnya lah kalau bahasa IPA-nya ya. Nah, yang kedua, halal cara memperolehnya. Ya, jadi cara memperolehnya halal. Nah, yang ketiga, halal cara memprosesnya. Jadi makanan itu kan ada yang diolah,
Nah, prosesnya juga halal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, halal zatnya. Berarti kan kita harus tahu dulu, Bu, mana yang halal, mana yang haram. Iya, harus tahu dulu. Mana makanan yang halal, mana minuman yang haram. Ya, harus tahu dulu. Tetapi tidak susah, Nana. Kenapa? Karena banyakan yang halal daripada yang haram. Berarti kuncinya kita hanya harus mengetahui apa saja yang haram. Karena kalau untuk mengetahui yang halal, banyak banget ya. Kita hanya harus mengetahui apa saja yang haram. Ya, itu dari sisi zatnya. Karena pada dasarnya semua yang ada di bumi ini, kata Allah, yang bisa dimakan dan bisa diminum itu memang disiapkan untuk manusia, untuk dimakan atau diminum. Ya, kecuali yang diharamkan. Berarti kita kan harus mengetahui mana yang haram. Ya. Yang kedua tadi cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya. Jadi walaupun misalnya anggur, ya, anggur itu kan halal. Buah anggur itu kan halal. Kalau kita itu dapat anggurnya boleh beli, ya, uang yang kita bikin untuk beli itu uang halal, anggurnya jadi halal dimakan. Berbeda jadinya kalau kita itu makan anggur, anggurnya boleh nyuri. Atau ngambil punyanya orang, nggak izin dulu. Ini tidak halal dari sisi cara memperolehnya. Anggurnya halal, tapi cara memperolehnya tidak halal atau haram. Ya, ada banyak Bu, penyebab cara memperoleh yang menjadikan makanan halal menjadi haram. Ada banyak. Ya. Misalnya mencuri, mengambil punya orang lah tanpa izin. Kemudian korupsi kalau yang sifatnya pejabat-pejabat begitu ya. Kemudian menipu, boleh menipu dan lain-lain. Pokoknya yang batil ya. Cara memperolehnya dengan cara yang batil itu cara memperolehnya berarti ini anak-anak haram atau tidak halal. Yang ketiga, prosesnya. Nah, contoh misalnya telur ayam hukumnya halal, ya kan? Telur ayam hukumnya halal. Nah, untuk digoreng butuh minyak goreng. Misalnya minyak gorengnya tropikal merek atau Sania atau apa, kamu cek dulu ada logonya nggak, halal. Oh, halal. Berarti telurnya halal, belinya pakai uangnya halal, kemudian minyaknya halal. Kalau ditaburin garamnya cek dulu ada halalnya apa enggak. Oh, halal juga. Misalnya lagi dikasih merica. Mericanya kamu sudah beli yang langsung jadi, yang sudah ditumbuk. Cek dulu, ladaku. Oh, ada halalnya, halal. Berarti secara zat bahannya halal semuanya. Belinya pakai uang halal, berarti cara memperolehnya halal semuanya. Nah, ini belum 100% anak-anak halnya. Masih ditentukan bagaimana cara memprosesnya. Bagaimana Bu? Contohnya nih misalnya. Telur itu kan kamu tahu sendiri ya keluar dari duburnya ayam. Ya enggak? Nah, sementara yang keluar dari duburnya ayam itu bukan hanya telur. Ya Pak enggak? Coba Ibu mau tanya Huri. Selain telur yang keluar dari duburnya ayam apa lagi Huri? Yang keluar dari itunya ayam. Iya. Oh. Betul. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa ketika telur itu keluar di sekitar duburnya ayam itu tidak ada kotorannya? Iya kan? Tuh nomor 1. Nomor 2, emang ayam kalau telurnya di karpet yang bersih atau misalnya di lantai yang bersih, kan enggak kan? Dia ya di mana dia ada, ya di situ dia bertelur. Kalau sama yang punya ayam belum dibersihkan, ya di situ aja dia telur. Iya kan? Di situ ada banyak kotoran, mungkin belum dibersihkan. Bahkan kalau kalian beli telur ya, itu ada di cangkangnya itu anak bekas-bekas kotorannya.
Nah, ini yang harus diperhatikan dalam poin proses. Berarti bagaimana, Bu? Berarti sebelum digoreng itu telur, ya, itu dicuci dulu telurnya. Dicuci, Bu? Iya, ini sampai bersih cangkangnya. Mengapa? Kan nanti yang akan digoreng isinya, Bu, bukan cangkangnya. Ngerti. Tapi ketika kamu begini nih, des, ya, ketika mecahin telur, itu kan ada bagian luar cangkang yang masuk ke dalam telurnya, Nana. Ya, bahkan ada kalau misalnya ada yang apa tuh namanya? Ada yang jatuh ke dalam ini ya, kadang-kadang ikut kegoreng. Kalau tadi cangkangnya belum disucikan, aduh, ya, jadi mutanajis itu. Ya, telurnya jadi najis karena bercampur dengan sesuatu yang ada najisnya. Coba Ibu mau tanya dulu. Eh, Sasa, Sabina. Coba Sabina dulu. Kamu pernah goreng telur gak, Sabina? Sering, Bu. Sering. Dicuci dulu apa enggak? Oh. Tapi kalau ada kayak kotorannya gitu, dilihat dulu telurnya. Cuci. Kalau bagus digoreng Langsung digoreng. Tapi kamu ketika mecahin telur, bagian cangkangnya itu kan kadang-kadang kena ke bagian telur, cairan telurnya kan? Iya. Itu dia, Sabina. Kamu harus ingat, anak-anak, najis itu ada dua. Ya, waktu kelas 7 kan, kotoran air, najis ada tiga golongan. Kemudian Ibu kasih tahu dulu, najis ada tiga, ada muwallado, ada mutawassito, ada yang mukhaffafa. Nah, kotoran ayam ini kan yang pertengahan, yang mutawassito. Nah, mutawassito itu kan ada dua. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Jadi najis sedang itu ada yang ainiyah, artinya kelihatan najisnya, ada yang hukmiyah. Najisnya sudah tidak kelihatan. Nah, cangkang telur itu anak-anak mengandung najis yang hukmiyah. Walaupun di situ tidak ada sisa-sisa kotoran ayamnya. Karena tadi Huri sudah bilang, telur lewat di duburnya ayam dan yang lewat di duburnya ayam bukan cuma telur. Oke, mengerti Sasa? Salsa nih. Iya, Bu. Oke, jadi kalau goreng telur lagi harus dicuci, bikin mie goreng, bikin bolu, bikin martabak, semuanya dicuci dulu. Telurnya, apalagi mau direbus. Nah, Bu, direbus kan nggak pecah, Bu, telurnya. Ngerti. Tapi kan airnya, masuk ke dalam telurnya. Telur itu bisa keras ketika direbus, tidak berupa cairan. Itu kan karena panas yang masuk lewat pori-pori ininya, Nana. Pori-pori cangkangnya, ya enggak? Nah, kalau yang masuk airnya air mutanajis, apa kabar telurnya? Ini yang dibahas di fikih, ya. Itu baru telur. Ibu kasih contoh aja yang paling gampang. Belum yang lain-lainnya. Yang lainnya apa contohnya, Bu? Misalnya nih, kalau di kampung itu anak-anak ya, ada pohon apa siwalan gitu kan ya, terus diambil airnya, itu kalau langsung diminum itu segar, namanya lahang ya. Kalau kamu tahu itu enak diminum. Tetapi kalau diendapkan, prosesnya ya, diendapkan, ditaruh selama berhari-hari, ini nanti akan memabukkan. Nah, ini berarti prosesnya membuat yang tadinya halal menjadi haram. Kenapa? Karena sudah mengandung alkohol. Ciri-cirinya apa kalau bukan? Dan kalau diminum memabukkan. Nah, itu contohnya kalau minuman. Kalau makanan tadi cukup ya, contohnya telur ya dari sisi prosesnya ya. Hati-hati nih. Nah, istilahnya di dalam fikih anak-anak, haram makanan atau minuman halal itu ada yang lidzatihi ya, lidzatihi zatnya maksudnya,
ya, lidzatihi, dan yang li ghairihi. Lidzatihi itu zatnya, li ghairihi itu sebab-sebab eksternal seperti tadi, misalnya cara memperolehnya sama prosesnya. Itu istilah fikihnya. Ya. Jadi kalau memang halal atau haram zatnya, misalnya nih, babi hukumnya apa? Haram. Haramnya apa? Lidzatihi. Emang disebutin dari awal sama Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Daging babi disebutkan jelas bahwa haram. Nah, itu namanya haram lidzatihi. Zatnya memang haram. Ya, tetapi kalau misalnya apa tuh namanya roti contohnya ya di apa namanya bahan-bahannya sudah halal semuanya, kemudian apa tuh namanya memasaknya juga halal, tetapi misalnya tetapi cara memperolehnya dengan mencuri misalnya ya, maka itu namanya haram li ghairihi, karena penyebab lain ya, bukan karena zatnya. Itu istilah. Kamu tidak perlu tahu, kepentingan kamu tahu hanya untuk menjawab pertanyaan aja. Kalau secara kehidupan sehari-hari kamu hanya harus tahu, oh ternyata zatnya harus halal, cara memperolehnya harus halal, dan prosesnya juga harus halal. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya. Nanti ibu yang bertanya. Udah yakin gak ada yang bertanya nih? Ya, sekarang ibu yang mau... Saya mau nanya, Bu. Oh iya, huri. Nah, kalau ayam menelur nih, tapi barengan nama tainya gimana, Bu? Huri, nanti di kelas 9 itu anak-anak akan diajarin cara nyembelih ayam. Coba menurut Huri bagaimana menurut Huri? Menurut Huri sendiri. Saya nggak pernah lihat ayam bertelur. Hah? Cuma mikirin doang. Nggak Ya, pernah? paling ya doang. Ya Allah, nanti kalau jalan-jalan ke pasar, ya kalau jalan-jalan ke pasar, di situ di ayam kampung itu anak-anak, itu ada sangkarnya, Orang kalau punya peternakan itu rata-rata seperti itu. Misalnya peternakan ayam petelur, sangkarnya seperti itu, tapi gede banyak. Kebetulan Omnya Brumzil itu punya peternakan ayam petelur ada, pedaging ada. Nah, jadi anak-anak, jadwal untuk membersihkan sangkar itu tidak tiap hari. Sementara ayam mengeluarkan kotoran kan tiap hari. Di mana Bu mengeluarkan kotornya? Ya di situ. Kan dibatas-batasin satu ayam gitu anak-anak. Di situ. Nah, sementara ayamnya bertelur tiap hari. Kalau misalnya nih ya, kan kita nggak ada yang tahu ayamnya habis BAB, twing, masih basah kan? Ternyata habis itu bertelur, berarti telurnya kan nempel di kotoran yang masih basah. Itu yang kamu pegang, yang kata Sasa tadi, ada yang nempel-nempel di cangkangnya. Makanya harus dicuci, ya. Tidak menjadi suci hanya dengan dibersihkan anak, misalnya ambil tisu dilap itu belum suci. Kamu kan tahu cara mensucikan najis mutawassito, harus kena air dibersihkan. Tapi hati-hati jangan sampai pecah ya. Kalau udah pecah tidak bisa dimakan tuh. Buang aja. Kenapa? Sudah kemana-mana najisnya. Sayang Bu, 2.000 harganya. Udah beli lagi, minta sama mamanya ya. Jadi kalau kalian beli telur 1 kilo diplastikin, ternyata kamu naik motor keantuk cus itu kan ya, ada yang pecah, itu sudah jangan digoreng atau diiniin. Ya sayang Bu, ini nah. Jangan. Karena cangkangnya belum suci dan pasti ada yang masuk ke dalam bagian cairan di dalam telurnya itu. Oke, Huri? Ada lagi yang mau ditanyakan, Huri? Tidak ada, Bu, udah itu aja. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya? Ya, nah berarti anak-anak kalau kita itu sudah hidup di zaman yang sekarang tinggal beli, kita harus seleksi, ya beli sama siapa. Contohnya misalnya bahan yang mengandung telur itu yang paling gampang adalah martabak. Martabak pakai telur kan, pasti kan, pasti. Nah,
Kita pastikan dulu, cek. Kalau ada tulisannya martabak halal, oh berarti dia sudah menanggung kehalalannya. Ada tulisannya, Bu, udah ada. Oh, berarti kamu harus tanya, halal kan Bang? Gitu. Oh harus tanya, iya. Kenapa? Karena takut telurnya nggak dicuci. Bilang aja, Bang telurnya udah dicuci kan? Iya, tapi bilangnya sambil senyum. Jangan, Bang, udah dicuci. Nanti kamu dimarahin. Ya. Nah, jadi kamu harus memastikan kalau kita itu beli makanan, pastikan kita belinya yang halal. Bu, yang ada halalnya agak mahal. Tidak apa-apa, mending yang agak mahal daripada yang masih syubhat. Syubhat itu masih meragukan. Ya, ada satu lagi anak-anak ibu mau kasih tahu ke kamu ya. Kalau kalian sering beli yang bakar-bakar, misalnya ayam bakar, pokoknya yang sifatnya bakar-bakar lah ya. Yang setahu ibu mah ayam bakar. Itu anak-anak untuk penyedapnya ternyata itu dicampur dengan angciu. Ya, angciu. Angciu itu sejenis arak Cina ya kali ya, nggak tahu juga deh. Nah, fungsi dari angciu itu untuk membuat sedap. Jadi aromanya bagaimana, rasanya itu dapat banget itu. Ya, gurihnya dapat. Itu angciu direndam dulu katanya. Ya. Dulu anak-anak, ibu sempat beli ke sebuah tempat tempat ayam bakar. Sering banget bahkan. Kalau ada acara di sekolah pesen ke situ karena memang enak. Ya, ibu cek itu lihat kayaknya bersih ini. Tapi ibu tidak tahu bahwa ternyata dicampur dengan angciu. Taunya adalah ketika ibu belanja di pasar, ya, ketemu dengan seseorang, ya, dia beli angciu. Ibu tahu kalau angciu haram itu ibu tahu. Terus ibu nanya ke mas yang beli, angciu buat apaan mas? Gitu kan ya. Maksudnya pengen tahu aja gitu kan ya. Kata masnya, gak jawab dia. Terus sama tokonya itu dibilang begini, ini kan karyawannya yang punya rumah makan ini gitu kan ya. Itu buat yang bakar-bakar Bu. Oh, yang disebutin adalah yang ibu sering beli, Masya Allah. Harus tobat. Kenapa? Karena untuk sesuatu yang kita tidak tahu dan sebelumnya kita sudah berusaha, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi selanjutnya jangan coba-coba beli lagi ke situ. Ya, taubat itu habis itu ogah lagi, jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi namanya nggak taubat itu. Itu taubatan nasuha, minta maaf ke Allah. Karena yang kemarin nggak tahu, ya dikirain halal. Karena bersih ini, terus tidak ada tanda-tanda bahwa ini restorannya non muslim gitu kan. Kalau non muslim kan nggak tahu sama halal haram anak, iya kan? Nah, tuh jadi hati-hati kalau mau beli ayam bakar cari yang ada tulisannya halal karena khawatir dicampur dengan angciu namanya ya. Nah, kamu juga cek ke mamanya di rumah, mama kalau bikin makanan nggak pakai angciu kan gitu. Karena itu haram ya. Nah sekarang anak-anak, ibu mau menerangkan apa saja yang haram lidzatihi, ya, yang sama Allah jelas-jelas dijelaskan bahwa ini haram. Yang pertama, hurrimat alaikumul maitatu. Maitatu itu adalah bangkai artinya. Bangkai anak-anak itu bukan binatang yang sudah mati terus busuk, itu bukan itu kalau di fikih. Bangkai itu artinya binatang apa saja yang matinya tidak karena disembelih. Itu namanya bangkai. Jadi misalnya ada ayam, ada orang naik motor, kemudian ada ayam ketabrak terus, mati. Matinya gara-gara ketabrak motor. Ini walaupun ayamnya belum bau, walaupun ayamnya baru mati, namanya bangkai. Kenapa? Karena matinya tidak karena disembelih. Boleh dimakan, Bu? Tidak boleh. Karena mati sudah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ayamnya masih ada sisa-sisa nafas ya, kamu cepat-cepat ambil pisau, Bismillahirrahmanirrahim, potong sininya, pangkal lehernya. Jadi matinya gara-gara disembelih. Statusnya sudah bukan bangkai, boleh dimakan. Oke, jadi yang pertama bangkai itu artinya binatang yang mati tidak karena disembelih. Itu namanya bangkai.
Bangkai anak-anak ada dua yang halal. Jadi ada dua binatang yang halal walaupun matinya tidak karena disembelih. Ada yang tahu? Apa dan apa? Saat? Belalang, belalang sama ikan ya, Bu? Iya betul. Ya. Kalau kalian pergi ke pasar, tidak ada ceritanya apa namanya ikan itu disembelih, tidak ada. Yang anaknya dipatok. Cok. Berarti itu haram, Bu? Enggak, karena udah dijelaskan juga. Ya, kalau ikan dan belalang boleh walaupun tidak disembelih. Ya, halal. Ikan dan belalang kecualinya. Oke. Kemudian apalagi yang disebut bangkai? Daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Jadi misalnya nih ya, ada maling sapi misalnya, ada maling sapi. Ya, dia bawa lari sapinya. Yang punya ngejar. Udah gitu nggak keburu karena mungkin yang apa namanya yang malingnya lebih canggih larinya, pokoknya ya melarikan diri lebih canggih, tapi dia bawa pedang, yang punya apa tuh namanya, yang punya sapi bawa pedang terus nebas cus gitu kan ya, kena ke bagian perutnya, jatuh tuh ininya apa tuh namanya dagingnya. Wah lumayan nih, walaupun sapinya tidak balik, yang penting ada daging. Tak boleh, itu bangkai. Kenapa? Karena diambil dari binatang yang hidup dan belum disembelih. Ya. Apalagi yang disebut bangkai yang matinya karena kejepit sininya lehernya. Zaman dulu anak-anak ada orang-orang itu ya namanya non muslim itu biasanya yang karena kepingin ayamnya itu gurih ya, darahnya tidak mau dikeluarkan. Darah dari ayam yang harusnya mengalir lewat tenggorokan dan kerongkongan yang dipotong ketika menyembelih itu tidak mau dialirkan. Katanya, tapi jangan dipraktekin ya. Itu bikin dagingnya jadi gurih. Jadi karena inian dijepit aja sini ya, terus dijepit. Nggak tahu udah dijepit pakai apa, ya dijepit. Jadi supaya mati, tetapi darahnya nggak keluar. Nah, itu tidak boleh, ya. Binatang yang karena ditanduk binatang lain, itu juga nggak boleh. Pokoknya semua binatang yang mati gara-gara tidak disembelih namanya bangkai, itu aja. Dan model-modelnya banyak disebutkan juga di hadis. Ya, di Al-Qur'an juga ada wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu dan banyak ya. Baca sendiri ya, ada banyak contohnya. Nah, sekarang Ibu melanjutkan yang kedua tadi, hurimat alaikumul matatu wadamu, darah. Darah itu haram lidzatihi. Darah. Nuh, Bu, emang ada orang makan darah? Ada. Jadi orang zaman dulu karena belum mengerti agama itu anak-anak kalau ada orang nyembelih sapi itu ditampung darahnya. Ya, nyembelih apa saja ditampung darahnya. Kemudian dikukus, kemudian dipotong-potong. Dipotong-potong, dimakan, iya digoreng katanya. Ya, kalau di Indonesia yang pernah Ibu jumpai itu ada di Jawa Tengah. Ibu pernah pergi KKN zaman dulu waktu mahasiswa tuh anak-anak, terus pergi ke pasarnya di daerah situ ya, pas itu ditarik-tarik Burumsi sama temannya Burumsi, jangan, apaan? Itu marus katanya. Emang marus apaan gitu ya? Bukan orang Madura, enggak tahu istilah marus. Itu getih. Nah, getih darah, iya. Nah, jadi ada yang jual anak-anak, ada ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau yang zaman-zaman sekarang ini, Ibu pernah ya, Ibu kan pernah beli ini ayam kampung. Kalau ayam kampung di pasar itu kan disembelihnya pas ada yang beli. Nah, pas Ibu ngantri begitu, ada ibu-ibu, Bu, darahnya diplastikin, gitu. Jadi dia minta darah ayamnya yang keluar dari kerongkongan samanya itu diplastikin. Wallahu a'lam mau dibikin apa, itu tidak boleh, anak. Ya, nggak boleh, haram. Kecuali, jadi darah itu haram, ada kecualinya. Ada yang tahu kecuali apa? Ayo saat lagi. Ayo. Marsha tahu kecuali apa kalau darah? Nggak ada yang tahu. Putri Syifa? Ya udah Ibu kasih tahu aja ya. Kecuali
Hati. Kamu tahu hati enggak? Hati yang suka dibikin sambal goreng. Tuh hati yang hati ampela kalau kamu pernah dengar. Itu hati boleh. Bu, emang hati darah? Di hati itu tempatnya darah, Nana. Coba kamu tanya ke guru biologi deh. Di hati itu banyak darah apa enggak gitu. Ya, tapi secara ini dijelaskan darah haram kecuali hati nomor 1, yang nomor 2 limfa ya kalau bahasa biologinya ya, limfa itu kalau sapi modelnya begini seret tipis gitu. Nah, itu kalau dimakan enak Nana. Ya, itu serat-seratnya itu banyak mengandung darah. Ya, mungkin karena ini termasuk darah yang halal. Jadi kalau ada limpa dimasak, misalnya bilang, nggak boleh ini banyak darahnya. Di limpa ada banyak darah. Oh, hati dan limpa termasuk pengecualian. Darah haram, tetapi hati dan limpa halal. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ngomong-ngomong ini kamu dengerin apa enggak ini? Mulyadi dengerin Ibu? Mau bertanya enggak Mulyadi? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, berhubungannya dengan darah ini anak-anak, kalau kalian itu udah gede atau nanti kamu itu ada tugas, Ibu kasih tahu duluan ya tugasnya ya. Kamu nanti tugasnya itu harus membantu orang tua. Ya, membantu orang tua mumpung lagi bulan puasa, kamu harus menyajikan makanan atau minuman yang halal, di videoin. Ya. Halal, boleh makanan, boleh minuman, boleh dua-duanya. Di videoin. Kalau durasinya panjang, caranya kamu simpan dulu di drive, baru kirim linknya ke Brumzil. Itu tugasnya di bab 3 ini untuk penilaian keterampilan. Ya. Nah, kalau kamu itu beli daging, ya, kamu boleh tanya sama mamanya. Daging itu anak kalau udah dipotong-potong, itu masih rembes-rembes darah, anak masih ada. Ketika kamu cuci 1 kali, masih warnanya merah airnya. Cuci lagi 2 kali masih agak merah. 3 kali itu sudah dianggap suci anak. Ya, sudah dianggap suci. Karena tidak mungkin sampai sampai habis. Karena apa itu namanya ya, sarap-sarap apa nggak tahu lah, pokoknya serat-seratnya dagingnya itu memang mengandung darah. Karena di daging itu memang mengalir darah-darah. Jadi kalau daging dicucinya 3 kali sudah dianggap suci. Ya, enggak usah diginiin sampai diperos. Ya, 3 kali. Tapi nyucinya yang benar ya. Tuh, kalau urusan darah yang ada di daging. Ada yang mau bertanya? Yakin tidak ada yang mau bertanya? Nah, sekarang Ibu yang mau bertanya. Coba, siapa di sini yang orang tuanya atau saudaranya ada yang menjadi tentara? Ayo. Siapa ada? Enggak ada. Saya, Bu. Hori. Oh, Hori, enggak, coba deh tanya. Dulu waktu Ibu masih kecil tuh ya, ada kabar kalau pendidikan, katanya kalau pendidikan tentara, nggak tahu lah di pendidikan di mana ya, wallahu a'lam, karena Ibu waktu itu masih kecil juga. Itu suka dibilangin katanya kalau pendidikan tentara itu supaya badannya tegap, supaya siap gitu. Itu anak-anak itu katanya disuruh minum darah. Tapi tidak tahu, katanya sih darahnya apa, wallahu a'lam lah, nggak tahu dah. Nah, coba kamu tanya, benar apa enggak gitu. Kenapa anak-anak? Kalau memang iya itu haram. Ya, kalau memang iya haram. Bu, tapi itu kan kita disuruh. Nah, sekarang yang mengharamkan Allah, yang nyuruh manusia, kamu mau ikut mana? Nah, mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan itu kabar hoak. Ya, itu waktu Ibu masih kecil. Ibu tidak punya saudara yang jadi tentara, jadi Ibu tidak bisa klarifikasi benar tidaknya Nana. Ya, mudah-mudahan sih tidak benar. Tapi kalau misalnya, tapi kamu harus cari kata-kata yang sopan ya sama orang tua ya. Boleh nggak nanya gitu, benar nggak waktu pendidikan dulu ada disuruh minum darah gitu. Apa atau darah berbentuk apa, Ibu nggak tahu deh. Tapi katanya sih disuruh diminum. Katanya biar siap, tegap gitu, badannya apa gitu, nggak tahu juga.
Oke? Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, Ibu mau lanjutkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Daging babi. Nah, daging babi anak-anak. Kalau di Indonesia gampang caranya. Ya, daging babi itu tidak bakalan dijual sembarangan. Ya, pasti di pasar-pasarnya non-muslim. Ya, kalau kalian udah dewasa, kamu harus tahu mana yang daging babi, mana yang enggak. Kalau misalnya cewek-cewek ini pada belanja ke pasar. Ya, lihat. Kalau enggak pasti katanya agak putih, katanya agak putih kalau daging babi. Ya, tanya dulu. Kalau meragukan, tanya dulu. Ini daging sapi, atau misalnya saya mau beli daging sapi, pasti bilang, oh enggak ada di sini kalau dia penjual daging babi. Jadi itu kalau ragu-raguan anak ya, harus pastikan Bu tanya. Jangan sampai kita berprasangka ini daging sapi, ternyata kamu beli daging babi, ya kan ya? Ya, karena ini diharamkan anak-anak ya, itu setan kan menggoda supaya kita itu makan. Supaya kita itu melanggar apa yang Allah larang. Ya, maka dibisikkanlah, oh daging babi itu enak. Orang yang tidak ini tergoda, anak, ya, tergoda. Nah, khususnya kalau tinggal di luar negeri. Nah, jadi kalau kalian itu ditakdirkan oleh Allah, misalnya kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, yang mudah-mudahan ya kalian semuanya ada pengalaman-pengalaman ke luar negeri itu anak ya. Untuk luar negeri yang non muslim, kalian harus hati-hati. Ya, untuk luar negeri yang non muslim harus hati-hati. Pastikan kamu yang kalau beli daging, pastikan dagingnya adalah sapi, kalau enggak ayam. Yang halal lah pokoknya, binatang halal. Ya, termasuk kalau beli yang olahan. Misalnya udah jadi sosis, misalnya sudah jadi nugget, misalnya sudah jadi ham, apa saja, misalnya ada risol. Risolnya isi daging, tapi daging apa gitu kan ya. Itu harus jelas. Ya, kalau kalian hanya wisata, misalnya kamu wisata ke mana yang paling gampang? Ke Korea. Korea, kamu suka nonton drakor ya. Ke Korea, kamu bahasa Korea tidak tahu. Kamu bisa bahasa Inggris, orang Koreanya tidak tahu. Pusing kan? Mau baca tulisannya tidak ngerti. Satu-satunya cara bagaimana? Kamu ambil yang aman. Kalau tidak ada yang bisa memastikan itu adalah halal, jangan penasaran Bu, tidak boleh. Ya, harus ditahan. Memangnya kalau nggak tahu makan itu terus kamu jadi mati kan, enggak kan? Ya, seperti itu anak-anak ya. Kalau ke luar negeri terutama yang mayoritas penduduknya non Muslim. Tapi kalau terpaksa lama harus di luar negeri, katanya ya kalau mau belanja itu di toko-toko Turki. Ya, jadi di luar negeri itu ada komunitas-komunitas orang Turki. Nah, kalau orang Turki ini menyiapkan yang halal-halal. Ya, orang Turki yang ada di luar negeri itu ada yang menyiapkan makanan-makanan halal. Tapi selainnya itu jangan. Ya, kecuali kamu sudah memastikan ini halal. Contoh, kalau di daerah wisata itu anak-anak ada yang namanya street food, ya, makanan jajanan jalanan itu street food. Misalnya dia menjual, ada yang terbuat daging-dagingan, misalnya sosis ya, sosis bakar taruhlah ya kalau di Indonesia ya. Ada yang terbuat dari ayam, ada yang terbuat dari daging babi, ada yang terbuat dari daging sapi. Nah, sosisnya nanti kan dibakar atau digoreng di wajan atau di pemanggangan. Nah, sekarang walaupun sudah dikasih tulisan ini yang ayam, ini yang babi, ini yang sapi. Wajannya sama apa enggak? Penggorengannya sama apa enggak? Tempat pemanggangannya sama apa enggak? Buat nguas-nguasin kan itu dikasih bumbu-bumbu anak-anak yang dikuas. Tahu kuas enggak kamu yang begini?
untuk melumurinya, kuasnya sama apa enggak. Takutnya ada pembeli pertama, beli sosis babi, dikuasin, dikasih bumbu sedikit, dipanggang di situ. Datang kamu, saya sosis sapi, halal. Beli sosis sapi, ambil kuasnya, bekas tadi nempel di sosis babi, dikuasin ke sosisnya kamu. Sosis kamu yang sebetulnya dipanggang di tempat bekasnya manggang sosis babi. Aduh. Jadi kalau sudah ngumpul-ngumpul yang seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang sudah menyiapkan menjual makanan haram, walaupun di situ ada barang halalnya, makanan halalnya, jangan. Ya, prosesnya tidak memenuhi syarat nanti. Walaupun dagingnya benar, dagingnya sapi, tetapi prosesnya nanti yang tidak halal. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Nah, kalau yang enggak ada yang mau bertanya, Ibu kasih tahu ya bahwa yuk. Daging sapi itu kayak kekentalan gitu ya, Bu ya? Semua daging sama, Huri. Cuman katanya kalau daging babi itu warnanya lebih putih, tidak merah. Ya. Nah, jadi daging sapi bedanya dengan babi katanya kalau yang daging babi itu lebih putih, lebih tidak merah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dagingnya saja, Bu? Oh, tidak, termasuk turunannya. Ya, yang berasal dari daging itu. Kan misalnya Royco kaldu babi. Misalnya, jangan bilang-bilang ya nanti Ibu dituntut sama Royco. Misalnya ada penyedap rasa yang dibuat dari kaldu babi. Itu haram. Bukan daging. Emang iya. Tapi kan bahannya daging yang direbus. Nah, Ibu ada apa tuh namanya? Aduh, Ibu lupa itu bahasa biologinya ya. Jadi anak-anak untuk membuat liquid, tahu liquid nggak? Contoh misalnya sunlight tuh anak-anak, cairan yang agak-agak kental tadi kata Huri, itu anak-anak ada zat yang dicampurkan supaya wanginya tercium, terus dia tidak ini, walaupun agak lama dia tidak berubah. Nah, itu katanya itu dicampur dengan sesuatu zat yang Ibu namanya lupa, dan yang paling banyak digunakan adalah berasal dari babi. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, makanya kalau mau beli barang-barang, kamu pastikan dulu cek, cari ada sertifikat halalnya enggak. Kalau sudah ada tulisan halal Majelis Ulama Indonesia, baru boleh beli. Apapun. Sampai ke itu anak-anak, ke es krim, itu ada yang dicampurkan ada yang dicampurin zat yang berasal dari babi. Gelatin apa itu. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Gelatin Ibu baru ingat ya, itu zat yang kadang-kadang dibuat dari babi. Kalau cumi sama nggak, Bu? Apa? Kalau cumi-cumi? Cumi-cumi halal. Cumi-cumi halal. Semua yang di laut, ya, semua yang di laut itu halal. Bangkainya juga halal. Artinya misalnya nih, ada ikan karena ada ombak gede, karena kena hantam, ikannya terdampar, terus ada di darat, kehabisan nafas kan kalau nggak ada di air, ikan mati di situ. Oh, halal itu semuanya. Ya, semua yang di laut hukumnya halal. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, Ibu lanjutkan yang babi dulu ya. Nah, termasuk anak-anak itu kulitnya, ya, kulitnya itu kalau dulu zaman Ibu masih muda ya, itu ada produk sepatu, ya Ibu sebutin aja supaya kamu bisa hati-hati ya, namanya Kickers ya, yang ada di Indonesia. Kalau yang mahal lainnya mau banyak kali ya, tapi yang Ibu tahu ada Kickers itu katanya dibuat dari kulit babi. Nah, ada ciri-cirinya anak, kalau kulit babi sudah dibersihkan bulunya itu katanya motifnya itu bagaimana, tumpuk 3 tuh, ting 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 gitu. Nah, coba kamu searching ya, supaya kalau kamu beli bahan-bahan yang dari kulit, kamu tidak dapat yang
kulit babi. Ya, itu termasuk kuas. Katanya bulunya itu dibikin kuas. Jadi kuas makanan, kuas cat gitu kan ya. Takutnya kalau kuas cat enggak ya, kuas cat air. Yang kalau cat air mah tidak begitu ini ya. Kamu kan bukan pelukis ya. Yang khawatir ini yang buat nguasain kue tuh biasanya bikin nastar. Kan di atasnya diolesin telur gitu kan ya. Takutnya kuasnya itu terbuat dari babi. Ya. Itu apa? Bukan terbuat dari babi, terbuat dari bulu babi. Itu anak-anak yang harus diwaspadai ya. Tadi seperti itu. Jadi babi dan turunannya bukan anak cucunya, tapi produk-produk turunannya, misalnya sudah jadi apa gitu, itu semuanya haram. Nah, keharaman itu anak-anak itu bukan untuk supaya kita karena babi enak terus kita diharamkan, itu bukan ya. Diharamkan pasti mengandung manfaat supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit. Jadi Allah itu kan maha tahu, yang menciptakan babi itu kan Allah. Jadi Allah tahu ini bahaya, jangan dimakan. Coba kamu searching apa bahayanya babi. Kalau setahu Burumzil itu katanya mengandung cacing pita. Jadi apa saja yang berasal dari babi itu kalau sudah sampai di tubuh itu mengandung cacing pita. Cacing pita itu cacing yang tidak musnah dengan kombantrin. Kombantrin itu obat ini pemusnah cacing di tubuh. Jadi kalau minum kombantrin, cacing-cacing yang lainnya tewas, kalau cacing pita tidak tewas. Nggak mati, dan itu yang menggerogoti di dalam tubuh. Makanya sama Allah diharamkan. Ya, itu. Ada sampai di sini yang mau bertanya? Kemudian yang ada, Huri mau tanya lagi? Ya, kalau nggak sengaja makan daging babi gimana, Bu? Makanya diajarin Huri, makanya nggak ada yang namanya makanan itu tidak sengaja, kecuali kayak tadi yang ibu ceritain, ya ibu apa tuh namanya beli ayam, zatnya halal berarti kan, ayam bakar, ibu lihat tokonya tidak ada tanda-tanda non muslim, berarti kemungkinan itu halal. Bahan-bahan kan biasanya paling cuman merica, kecap gitu kan ya. Ibu tidak tahu bahwa dicampur dengan anciu. Itu namanya ibu tidak sengaja memakan makanan yang dicampur dengan anciu. Tapi kalau daging babi anak itu nggak boleh bilang nggak sengaja. Ya, nggak boleh bilang nggak sengaja. Karena udah jelas haramnya. Apa yang sudah zatnya haram, ini tidak boleh ditawar. Nggak ada tawaran. Nggak boleh, ya Bu gimana saya, nggak boleh. Ya, makanya kalau ke luar negeri hati-hati. Misalnya mau makan di restoran apa-apa, cek dulu. Mending bawa Indomie dari Indonesia ya. Jadi kalau lapar makan Indomie, cari yang halal-halal saja. Atau kalau enggak jangan ke negeri yang mayoritas non-muslim, yang di situ tidak ada makanan halalnya, itulah biar nggak menderita. Ada lagi yang mau bertanya? Huri ngerti udah? Huri? Udah, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nah, selanjutnya wa ma uhilla li ghairillah, dan semua binatang yang disembelih tidak dengan membaca apa tuh ya, yang diperuntukkan untuk berhala. Itulah yang tidak karena Allah, yang disembelihnya tidak karena Allah. Nah, ini wujudnya anak-anak. Misalnya kita punya tetangga non muslim, misalnya apa ya, Kristen lah yang paling gampang ya, Kristen. Kemudian di bulan Desember itu kan ada hari rayanya dia, yaitu Natal. Nah, dia masak-masak misalnya, masak-masak. Nah, karena dia baik, dia kasihlah ke kita. Misalnya makanan, ya kan, ada ayamnya atau ada apanya gitu. Pokoknya apa saja makanan yang berhubungan dengan ritual di agama lain itu tidak boleh kita makan. Wa ma uhilla li ghairillah. Berarti dia itu untuk
sesajennya untuk Tuhannya dia gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Ya Bu, sayang enak banget, nggak boleh. Kecuali hari-hari yang tidak berhubungan dengan keagamaannya dia. Ya, misalnya dia datang dari mana, kita dikasih oleh-oleh, itu boleh. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, binatang yang disembelih oleh non-muslim. Non-muslim tidak mungkin lah baca bismillah kalau nyembelih. Ya kan? Kecuali ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena apa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu anak-anak, syariat cara menyembelih hewannya sama dengan orang Islam. Ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani yang asli, yang ikut agamanya Nabi Isa dan ikut agamanya Nabi Musa asli ini, tidak dirubah-rubah, ya. Nah, itu syariat menyembelihnya sama. Ya, zaman dulu, zaman Nabi, kalau Nabi dapat makanan dari orang Yahudi, dapat makanan dari orang Nasrani, ini boleh dimakan. Karena syariat menyembelihnya sama. Tetapi selainnya Yahudi dan Nasrani, non-Muslim lainnya, ini diragukan. Kalau dia menyembelihnya tidak baca Bismillah, sembelihannya tidak boleh dimakan. Sembelihannya tidak boleh dimakan. Di sini ada masalah. Kita kalau beli ayam di pasar bagaimana? Kalau beli ayam kampung yang baru nyembelih, itu kita bilang, Bang, Bismillah jangan lupa ya. Oke, gitu. Atau misalnya ibu-ibu, Bu, jangan lupa Bismillahnya ya. Siap, gitu kan ya. Bagaimana kalau beli yang sudah disembelih? Kita cari-cari dulu, searching. Mana nih kira-kira pedagang ayam yang bertakwa? Ya, jadi kalau misalnya di sini ada tatonya, jangan. Wah, ini takutnya orang tato-tato kan bagaimana? Nah, jangan lupa gak baca Bismillah ya kan ya. Cari yang paling bertakwa. Ya. Nah, kalau ibu biasanya cari paling enggak yang pakai jilbab nih kayaknya. Ibu-ibu pakai jilbab nih. Kalau berani tanya, Bu, halal kan? Bu, baca Bismillah kan nyembelihnya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ibu tinggal di Jalan Naya, ini ada ahi-ahi yang jual ya. Insya Allah lah rumah potongnya itu baca Bismillah ketika menyembelih ayam. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bu, kalau Yo. ayam yang dari minimarket gitu, kan kita nggak tahu gitu. Kan pakai cara modern gitu, pakai cara modern. Ya, cara modern itu boleh-boleh aja, Nana. Jadi pakai cara modern, pakai mesin, itu boleh, anak-anak. Jadi kamu boleh lihat di YouTube deh bagaimana rumah potong hewan yang modern. Jadi pakai mesin. Baca Bismillah itu bukan ketika Bismillah enggak. Ketika mencet tombol Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berlaku. Karena kan ayamnya katanya itu kalau yang mesin, yang pakai mesin, jadi sebelum disembelih biar enggak biar enggak meronta-ronta itu dikasih bius, disemprotin bius. Set. Ya, tapi dosisnya enggak boleh lebih ya. Takutnya ayamnya itu mati gara-gara bius. Bukan teler doang. Ya, takutnya mati gara-gara bius. Pastikan ayamnya masih hidup karena syarat dari hewan yang boleh disembelih adalah masih hidup. Jadi pemberian bius itu hanya supaya tidak meronta-ronta. Kalau sudah dibius biasanya ayamnya digantung, dijepit-jepitin, kemudian dijalankan mesinnya. Set. Nanti ada pemotongnya. Tes. Nah, jadi baca Bismillahnya kapan? Ketika mencet tombolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama dengan ketika kita itu anak-anak nembak manah ya. Ya, kalau ditembak itu anak-anak itu pelurunya kan tidak lancip ya. Jadi kalau terbunuh gara-gara sesuatu yang tidak tajam itu segera sembelih karena tidak boleh dengan senjata yang tumpul anak-anak. Kalau zaman dulu biasanya memanah, kalau sekarang maka nggak ada ya. Kalau zaman dulu memanah, jadi baru kita ambil. Ketika melepas anak panah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ke-9 diajarin caranya nyembelih. Oke, Saat. Yang penting baca Bismillah. Bu, untuk mengetahui, kamu cari
contohnya kalau mau beli ayam itu produknya Fiesta, itu di kemasannya ada anak halal. Oh, berarti rumah potongnya sudah disertifikasi halal. Kalau tidak, jangan. Misalnya nih ya, Ibu kasih tahu ya. Kamu di minimarket, apa tuh namanya tuh? Aduh, Masya Allah. Hypermart. Di situ ada barang haramnya. Ada kodoknya. Nanti kita bahas binatang yang haram. Ada kodoknya. Ya, ada dagingnya yang halal, ada kodoknya yang haram. Ada daging lainnya yang haram. Siapa yang tahu bahwa ketika motong, telanannya sudah dicuci, pisaunya sudah dicuci, megangnya tadi sudah dicuci. Siapa yang bisa menjamin? Takutnya habis dipakai buat yang haram-haram tadi. Itu. Jadi cari yang halal. Kalau tidak, anak-anak itu akan berpengaruh pada kita. Berpengaruh pada bawaan kita. Makanya kata Nabi ya, Nabi pernah bercerita nih anak-anak ya, ini efek dari makan haram. Dulu ada pengembara. Ini Nabi bercerita, ada seorang pengembara, dia itu orang yang rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Sampai di satu gurun, dia berhenti, dia tertidur. Ya. Begitu dia bangun, ternyata kendaraannya, mungkin hewan, boleh kuda, boleh onta atau apa, ternyata hilang. Ya, hilang. Sementara bekalnya ada di punggung onta itu semuanya. Berarti dia benar-benar sendirian. Tidak ada makanan dan tidak ada kendaraan. Tengok kanan kiri itu sudah tidak kelihatan rumah penduduk, tidak ada orang lewat juga. Dia berdoa kepada Allah. Ya, menengadahkan tangannya. Semestinya kalau sudah menengadahkan tangan, ini sudah terpenuhi. Ya, kamu sudah diajarin ya, adabnya berdoa kan tangannya menengadah begini. Ya. Kemudian dia seorang musafir. Jadi doa yang dikabulkan itu kan diantaranya salah satunya seorang musafir berperjalanan. Dia orang yang bertakwa juga, yang sebelumnya beriman, sebelumnya rajin beribadah. Kemudian dia sudah lusuh. Ya, jadi dia sudah melalui perjalanan yang cukup lama. Artinya dia tidak ada sombong, anak-anak. Dia benar-benar tawadu, benar-benar merendah ke Allah, mau minta karena tidak ada bantuan. Aturan kalau dia berdoa, kata Nabi, dia dikabulkan. Lalu kenapa kok tidak dikabulkan? Nah, ini penyebabnya. Jadi ketika dia itu berjalan, nah ini flashback ini ya. Jadi tadi berdoa tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ini yang terjadi sebelumnya, penyebabnya. Ketika dia berjalan mencari bantuan ya, ketemulah dia dengan sekelompok orang. Nah, sekelompok orang. Sekelompok orang ini lagi masak-masak barbecue, tapi babi. Ya, babi yang dimasak. Makan. Enak nih. Dia minta, bagi aku dong sedikit, saya sudah lama ini udah cerita. Kata yang lagi barbecue itu, maaf, makanan ini haram untuk Anda. Itu kan ya, karena yang lagi masak ini tahu bahwa ini orang yang taat beribadah. Ini haram untuk kamu. Ini babi gitu kan ya. Iya, tapi saya tidak mau minta babi, saya mau minta makanannya. Dia mau bikin helah namanya. Jadi dia tidak mau nyebutin itu babi. Kata orangnya, ini haram, ini babi. Iya, saya mau minta makanannya, saya udah minta babinya. Nih ya, tuh setan sudah menggoda dia. Kata dia, ya sudah kalau mau minta, pokoknya ini babi. Kata yang ngasih, dimakan sama dia. Akhirnya dia haus kan, pengen minum. Yang ada di situ adalah arak. Arak itu khamr, bahasa Arabnya ya. Pokoknya minuman yang memabukkan. Haram juga. Terus orang ini minta lagi, musafir ini minta, aku bagi airnya. Kata yang punya, ini bukan air, ya, ini haram untuk Anda. Aku bagi airnya, aku mau minta airnya. Udah dibilangin bolak-balik, udah dikasih minum. Terus itu kata Nabi, bagaimana doanya mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram. Nah itu, jadi bisa berpengaruh pada terkaburnya doa. Anak-anak sampai di sini dulu ya, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu takut kamu terlambat di Misufinya. Ayo, cepat. Videonya dinyalain. Videonya. Buruan. Takut Misufinya menunggu. Ayo, buruan. Buruan. Yuk, 1, 2, 3. Mulyadi mau ditunggu nggak? Yuk, 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cepetan ke Misufi ya.